Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema The Power of Silence atau kekuatan dari diam. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada jemaat yang baru pertama kali hadir di pagi ini, yaitu Alfredo Gosal dari Manado. Bisa berdiri? Nah, kasih salam, saudara-saudara ada di sini nih. Iya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, silakan duduk kembali. Kemudian Ibu Hartini atau Ciopiing dari Bondowoso, Jawa Timur. Ya, ini bersama dengan putranya Bapak Yosua dari Bondowoso, saudara. Ya, ya, haleluya, senang sekali bisa bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Ya, silahkan duduk kembali. Ya. Baik, saudara, sebelum saya lanjut, saya akan membacakan kesaksian. Di dalam kehidupan kita, dengan adanya kesaksian, maka akan disusul dengan kesaksian-kesaksian yang lain. Saya bacakan dari Bapak Misael dari Kalimantan. Shalom Papi, saya mau bersaksi tentang dahsyatnya kuasa nama Bapak Yahweh dan Yeshua. Tapi maaf, agak panjang. Dulu pada awal saya mengenal nama Bapak Yahweh dan Yeshua, waktu masih di GBI Diaspora. Sambil melayani, saya bersaksi tentang nama Tuhan yang benar. Pada waktu itu sudah lama saya sakit gigi. Pas kumat sakitnya saat ibadah akan dimulai, saya keluar sebentar, gigi terasa digerogoti makhluk jahat. Maka saya buka mulut saya lebar-lebar, dan saya lihat di kaca spion motor, saya pelototin gigi yang sakit, dan saya usir setan sakit penyakit gigi dalam nama Yahweh dan Yeshua. Dan saya katupkan mulut saya, ternyata langsung sembuh sampai sekarang, sudah 14-an tahun tidak sakit gigi lagi. Setelah sembuh, saya masuk pimpin pujian dan bersaksi. Namun, yang punya rumah malah menentang kesaksian saya yang dalam nama Elohim yang benar. Beberapa hari berikutnya, Bapak itu yang dulunya orang gereja, yang baptisnya pakai bendera, itu terjatuh waktu hendak masuk WC. Saya kasih tambahan untuk baptisan yang pakai bendera itu dari gereja Bala Keselamatan. Dia terjatuh waktu hendak masuk WC, tidak bisa bangun, masuk rumah sakit dan koma berhari-hari, akhirnya meninggal. Setelah saya keluar dari GBI, saya pergi ke Kuala Gurun, jadi supervisi perkebunan sawit. Saya mengawasi 200-an karyawan dan 12 mandor. Dalam perusahaan itu, saya tergabung dalam tim penginjilan. Ada 2 orang pendeta GBI, suami istri, jadi gembala jemaat di 2 perusahaan perkebunan yang berbeda PT. Namun, mereka sudah saya beri kesaksian tentang nama Tuhan yang benar. Di depan saya, mereka percaya. Namun, di belakang saya mereka seminarkan yang bertentangan dengan kesaksian saya. Suatu saat, saya diajak ibadah gabungan dengan jemaat GPDI
di PT lain. Pas pendeta atau suaminya berkhotbah, tiba-tiba ada seorang ibu yang teriak-teriak seperti orang kesurupan dan mengamuk. Maka dipegangi jemaat yang di dekatnya. Istri pendeta dan pendeta GBDI mendatangi dengan histeris itu dan didoakan dalam nama Arab dan Yunani. Saya hanya doa dari jauh sambil arahkan tangan. Lama tidak berhasil. Kedua gembala jemaat mundur. Maka saya maju dan perkenalkan nama Tuhan yang benar. Dan saya usir roh pendakwa itu. Ibu yang histeris itu langsung lemas, terduduk, dan yang memegangi tak suruh lepas. Selesai ibadah, pendeta GPTI bilang sama ibu gembala GBI, tim saya katanya hebat juga ya, kuasa Bapak itu. Dan ibu gembala GBI itu cerita sama istri saya, kok mereka bilang saya hebat? Bukankah yang hebat itu adalah Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach yang saya serukan itu? Lain waktu di sebelah kamar tidur kami, istri mandor satu orang Islam, suku Dayak, kesurupan roh nenek moyang. Suaminya teriak-teriak minta tolong saya. Maka saya datangi sama istri dan saya pakai media air, saya doakan dalam nama Yahweh dan Yeshua. Lalu saya percikkan ke yang kesurupan, langsung lemas dan sadar diri. Setelah 3 tahun saya pulang kerja karena proses Bapak Yahweh dalam keluarga saya ke Kaltim ikut GPRY. Beberapa tahun di Kaltim, waktu saya dan rombongan besuk Bapak Gembala yang hendak operasi ada benjolan di kepala, teman saya pimpin doa, namun doanya bisik-bisik. Lalu saya tegur, kok doanya bisik-bisik seperti orang ketakutan? Coba agak keras, dan doakan semua yang sakit di ruangan ini pasti mereka senang. Langsung dari tempat tidur sebelahnya ada yang menyahuti, amin. Ternyata seorang bapak yang sudah tua renta, usianya waktu itu 93 tahun, saya datangi. Ternyata dia mantan Ustadz Ponpres Tebu Ireng, Jombang, yang hidup miskin dalam penginjilan dari gereja ke gereja. Saat itu dia sakit ginjal bocor, mau dioperasi, tekanan darahnya sangat lemah, 60/70. Usianya sangat lanjut. Dana juga tidak punya, maka dirujuk ke rumah sakit Balikpapan. Dan saya kasih kesaksian singkat tentang nama Yahweh. Bapak itu percaya, dan kami doakan rame-rame. 3 hari berikutnya dapat telepon ginjalnya di ronsen di Balikpapan, ginjalnya normal sama sekali. Selama 7 tahun kami di Kaltim, dan balik ke Kalsel. Tahun lalu mertua yang kami rawat mau dirituali dengan kuda lumping. Ketuanya minta izin saya tolak. Dia minta izin suaminya, adik ipar saya, dan juga saya tolak. Malah marah-marah seperti orang gila ke anak dan istri saya. Akhirnya sidang mereka kalah, namun tidak minta maaf. Tak lama masuk masa rame-rame pandemi, dia kena juga dan berobat ke dokter dan mantri. Akhirnya meninggal. Istri, anak, dan menantunya minta maaf sama saya. Cukup dulu Bi, kesaksian saya buat motivasi semua mempelai Yeshua makin dikuatkan imannya. Haleluya, ini ada tambahan tentang gaji Yosua anak saya bulan ini. Dari tadinya gaji kadang basic 1 juta lebih sedikit,
Sekarang basicnya 3 juta, gaji kadang sering di atas 10 juta, plus premi bulan ini 3 juta. Terima kasih Papi, LOA 55 kali 5 prosesnya saja sudah wow dahsyat. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah kesaksian saudara-saudara yang sangat luar biasa bahwa hukum LOA itu bekerja dengan sempurna. Dan ketika kita mengandalkan Bapak Yahweh, pertolongan selalu datang. Baik, sekarang saya akan sampaikan materi yang saya beri tema The Power of Silence atau kekuatan diam. Artinya, ketika kita diam, kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya dasari ayat firman Tuhan ini dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh yang Maha Kudus Israel berfirman, dalam pertobatan dan ketenangan, kamu akan diselamatkan. Dalam keheningan dan mempercayakan diri akan ada kekuatanmu. Namun kamu tidak menginginkannya. Bapak Ibu yang terkasih, ada pepatah dunia yang cukup terkenal, dikatakan begini, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya apa saudara? Artinya adalah kebaikan manusia yang begitu banyak akan hilang hanya dengan satu kesalahan kecil saja. Ya, nah itu adalah pandangan sisi manusia yang sangat berbeda dengan pandangan Tuhan. Kalau pandangan Tuhan, satu kebaikan menghapus banyak kesalahan dan dosa. Belajarlah melihat manusia yang lain dari sisi pandang Tuhan. Jadi pada pagi ini saya ajak saudara untuk melihat orang lain, bukan melihat keburukannya. Tetapi kita belajar untuk melihat bahwa orang lain itu adalah hebat karena dia adalah ciptaan Bapa Yahweh. Kenapa kadangkala kita punya masalah tetapi tidak kunjung selesai? Mungkin karena kita ini terlalu banyak bicara, atau kemarahan kita menguasai hidup kita. Saya tidak tahu apakah saudara bisa jujur terhadap diri saudara masing-masing. Apakah dengan kemarahan, apalagi yang diumbar di medsos, ini akan jadi multitafsir? Apakah dengan diumbar di medsos itu berarti masalah selesai? Tidak sama sekali. Yang terjadi justru semakin bertambah lebar dan kita akan kelihatan kebodohan kita sendiri. Jadi kita mesti berhati-hati ya Bapak Ibu dalam kita menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita terlihat kebodohan kita. Saya katakan kebodohan ini tidak menyangkut hukum akademis, tidak. Ada banyak sekali orang yang titelnya panjang, tapi dari sisi mental dia masih SD, saudara. Bodoh sekali. Kenapa? Karena gampang tersulut amarahnya. Kebodohan kita adalah saat emosi negatif menguasai logika kita, yang terjadi mulut kita tidak terkendali. Ayo kita belajar, saudara. Belajar mengendalikan mulut kita. Contoh yang paling mudah adalah, kalau saudara di Jakarta, kita sering berhadapan dengan kemacetan. Betul ya Bapak Ibu? Kadangkala, orang kalau macet itu kan emosinya tinggi ya. Udah macet, bensinnya tipis lagi. Itu biasanya orang gampang tersulut marah. Udah gitu, disalip sama bajai, walah ngamuknya, ya kebun binatang keluar semua, saudara. Matamu di mana, gitu ya?
terus ngucapin kalimat-kalimat yang kasar. Kira-kira yang seperti ini bodoh enggak saudara? Sangat, sangat bodoh. Ya Bapak Ibu. Mungkin kalau saya ngomong begini, saudara berkata, lah iya Pak Lukas ngomong gitu enak. Anda seorang gembala. Lah saya kasih tahu ya saudara. Saya bisa seperti sekarang. Itu bukan berarti dari dulu seperti ini, tidak. Saya ini termasuk orang yang temperamental. Mulutnya itu gampang mengucapkan sumpah serapah. Ya. Kebun binatang gampang keluar. Bahkan saya dengan teman saya, itu kalau manggil, enggak manggil nama loh. Manggilnya kebun binatang, saudara. Bayangin. Ya. Itu waktu saya sekolah, itu kalau panggil teman enggak namanya. Kebun binatang, saudara. Ngeri sekali, bukan? Ya. Nah kita bisa sebetulnya ya kalau di jalan, kita bisa merekayasa sendiri. Kalau kita disalib oleh orang, kita dicegat oleh bajai misalnya, kita bisa merekayasa. Mungkin kita bisa katakan pada diri kita sendiri, oh itu mungkin orangnya lagi mau ke WC. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Atau kita berkata, mungkin dia sedang mendapatkan berita kalau istrinya mau melahirkan. Atau kita bisa berkata, istrinya sedang kritis. Atau orang ini rumahnya terbakar. Bisa nggak kita bikin rekayasa gitu? Bisa. Jadi dengan kita merekayasa, kita nggak jadi marah, Bapak Ibu. Ya. Karena apa? Karena kebodohan kita itu akan menutup pintu mujizat yang sedang kita butuhkan. Kalau begitu, siapa yang rugi? Ya kita sendiri, hanya kepuasan batin saja. Dulu waktu saya sekolah, kalau saya naik motor, saudara-saudara, saya pasti bawa batu. Begitu ada bis itu kan yang kurang ajar kan bis toh. Bis-bis besar itu sudah salah main sikat saja melewati garis. Biasanya saya acungin batu tak giniin saudara. Itu supir bis itu langsung minggir saudara. Karena kalau betul-betul tetap maju tak bualang saudara. Ya kacanya pecah ya biarin. Nah, saya naik motor, saya ngilang bisa, kan gitu. Itu bukti bahwa untuk saya bisa seperti ini, bukan dengan mudah, tidak. Tetapi melewati proses. Saya harus belajar untuk menyalipkan keegoisan saya. Makanya saya punya pola, punya trik, yaitu apa? Kita ingat, oh mungkin orang itu sedang ada berita buruk misalnya, atau istrinya sedang kritis sehingga dia ngejar ke rumah sakit. Pakai rekayasa seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita disebut sebagai manusia sumbu pendek. Tahu sumbu pendek? Kalau petasan sumbunya pendek, kena api sedikit langsung meledak, bukan? Nah, itu namanya manusia sumbu pendek. Jadi saudara bisa menyebut orang yang gampang emosi, gampang marah, itu sebagai manusia sumbu pendek, Bapak Ibu. Ya, jadi kita membuat sebuah pertanyaan kecil. Kalau kita marah itu terus kita mau apa? Mungkin saudara ditipu orang. Mungkin saudara mengalami kerugian. Mungkin saudara disalib di jalanan. Kalau kita marah tuh terus kita mau apa? Kita mau ngamuk. Kehidupan kita yang mengeluarkan energi negatif itu akan merugikan diri sendiri. Saudara mengharapkan mujizat, tetapi saat saudara memancarkan energi negatif, maka pintu mujizat itu seketika tertutup semuanya. Lobang-lobang yang siap
mengalirkan mujizat, rapat semuanya, saudara. Yang rugi siapa kalau begitu? Ya diri kita sendiri, bukan? Dan masalahnya akan bertambah parah. Oleh karena itu kita harus belajar untuk menjadi orang yang sabar. Kenapa kita harus diam? Ini alasan saya yang pertama. Alasan yang pertama adalah supaya kita selamat. Berapa banyak kita melihat adanya orang yang mati hanya karena ucapan. Kalau dulu ya Bapak Ibu, ketika saya disalib langsung, kalau saya pakai motor, saya pakai batu begini, tapi kalau pakai mobil saya taruh di tengah-tengah, adu banteng, saudara. Tapi jelas bukan waktu bisnya banter ya. Biasanya kan kalau jalan macet kan suka ada bis yang melanggar garis, bukan? Sudah jelas ada patoknya, tetap aja masuk. Nah itu biasanya kok adu banteng, saudara. Saya berhenti aja, bisnya berhenti, saya berhenti. Saya maju sedikit, saya merasa menang, karena saya ada di jalur yang betul, bisnya mundur terus. Kalau sampai mundur dan mereka kalah, apa sih kepuasannya, saudara? Enggak ada, cuman hanya aku menang, hebat bukan? Hanya itu saja sebetulnya. Coba saudara lihat di YouTube itu. Ada banyak sekali orang-orang yang ngalang-ngalangin bis yang melanggar. Langsung dipepet terus, bisnya disuruh mundur jauh sekali. Nah dulu saya modelnya kayak gitu, saudara. Tapi sekarang tentu tidak lagi, bukan? Ya. Dulu kalau naik motor, ya kalau lari ya pasti di atas 100. Tapi sekarang ya 80 saja sudah rodok ngeri ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saudara bilang, oh iya Pak Lukas sudah tua. Oh tidak, saya belum tua saudara. Ya, jangan saudara berpikir, oh itu Pak Lukas yang sudah tua. Oh no, saya masih muda. Amin. Kenapa ketawa? Loh memang saya masih muda, betul nggak Bapak Ibu? Iya. Nah, coba saya dibandingkan sama Pak Harto. Nah, saya masih muda, betul nggak? Nah, jadi yang pertama adalah kenapa kita harus diam? Karena untuk mencari keselamatan diri sendiri. Berapa banyak orang yang terjerat oleh hukum hanya karena memberi komentar yang tidak baik. Saya sering mendengar orang memberi komentar langsung diciduk karena apa? Kasusnya belum selesai, ngasih komentar, mempersulit persidangan. Langsung ditangkap, saudara. Ada pepatah yang berkata, mulutmu harimaumu. Mulut yang tidak terlatih untuk diam, dalam menghadapi masalah akan menimbulkan permusuhan dan membawa jerat bagi diri sendiri. Sekarang saya menyebutnya bukan cuma mulutmu harimau, tetapi jarimu juga harimaumu. Jari saudara bisa mempersulit diri saudara sendiri. Saya kadangkala kalau melihat di Facebook, saya prihatin saudara. Karena bukannya bercerita tentang hebatnya Bapak Yahweh, tetapi mengucapkan kalimat-kalimat yang mengumbar keburukan, mengumbar kebencian, yang akan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Saya ingin kita belajar pagi ini, yaitu tentang kekuatan diam itu. Bahkan dunia saja ngerti yang mengatakan diam itu emas katanya. Masa kita yang kenal Bapak Yahweh, ada Roh Kudus lagi, nggak bisa mengendalikan mulut kita.
ya Bapak Ibu, kita perlu belajar. Jadi jangan banyak memberi komentar di medsos. Medsos itu dipakai untuk mimbar iman saudara, bukan untuk curhat. Paham tidak Bapak Ibu? Bagi saudara yang menyaksikan saya pagi ini, yang mengikuti streaming, ayo saudara mau jujur pada diri saudara. Mungkin saudara, oh itu aku, bertobat. Karena kalau sampai saudara sering mengumbar seperti itu, saudara akan dikenal sebagai manusia bermulut kotor atau manusia berjari kotor. Untuk memulihkannya itu memerlukan waktu yang panjang. Dan saya beritahu, rezekimu akan tertutup rapat. Percaya saja saudara. Jadi hari ini mengambil sikap, Tuhan aku bertobat, aku tidak akan pernah lagi nulis apapun di Facebook. Saya sebetulnya bisa mengcapture beberapa tulisan-tulisan yang menurut saya tidak etis. Tetapi kembali lagi, saya juga tidak mau mempermalukan orang lain. Walaupun tulisan-tulisan itu hanya unek-unek. Kenapa unek-uneknya kok dibagi ke Facebook? Itu kan sama saja seperti pengumuman, saudara. Hei pengumuman, saya sedang dimusuhi, si A, si B, si C, ayo bantuin saya. Nanti komentar, oh iya ini, akhirnya apa? Ribut. Kalau begitu yang senang siapa? Setan senang. Lah kok mau gitu loh. Katanya pengagung Bapak Yahweh. Kok jarinya kotor? Ini yang saya katakan. The power of silence. Ya, kekuatan diam itu akan bisa menyelamatkan saudara. Jangan kita gampang mengumbar kalimat-kalimat yang buruk. Sekarang kita lihat yang kedua, saudara-saudara. Apa yang kedua? Yaitu diam. Itu sama saja memberikan kesempatan untuk Tuhan membalaskan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Karena saat kita diam, di situ kita sebenarnya secara hukum alam semesta, kita mengizinkan sistemiknya Bapak Yahweh untuk membela saudara pada orang-orang yang memusuhi saudara. Saudara percaya enggak kalau Bapak Yahweh itu mengasihi saudara? Lah kalau saudara punya anak saja, anak saudara dinakalin orang, saudara enggak terima kok. Iya toh? Apalagi kita. Tapi kadangkala kita jadi lupa. Kita tidak tahu bahwa sebetulnya ada tangan Bapa yang kuat yang akan membela kehidupan kita. Saya sebetulnya bisa cerita bagaimana Bapak Yahweh membela luar biasa. Siapapun yang melakukan hal-hal yang buruk kepada saya, mereka rata-rata berantakan ekonominya, saudara. Bahkan ada yang sampai stroke dan sebagainya. Tapi saya nggak perlulah cerita itu, ya. Tapi sekarang saya hanya kasih teorinya saja, agar saudara beri kesempatan untuk Tuhan membalaskan saudara yang dilukai. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 19 katakan, janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas, Yahweh berfirman. Ini kalau Bapak Yahweh yang berfirman, benar apa enggak sih? Apa cuma pura-pura saja? Enggak, saudara. Kalau Bapak Yahweh yang berfirman, dia akan bertindak. Dia akan betul-betul membela hidup saudara. Ibrani atau Ifrim pasal 10 ayat 30.
Sebab kita telah mengenal Dia yang mengatakan, pembalasan adalah hakku. Aku akan mengganjar, Yahweh berfirman. Dan lagi, Yahweh akan menghakimi umatnya. Hari-hari ini, saudara, ketika kita diusilin sama orang lain, bahkan sampai merugikan, jangan pernah kita bertindak main hakim sendiri. Saudara akan terkena jerat hukum. Bahkan saudara sudah mengalami kesulitan, saudara persulit lagi karena saudara main hakim sendiri. Kalau memang saudara merasa dirugikan dan arahnya sudah kriminal, jangan saudara ambil tindakan, laporkan saja ke polisi. Biarkan mereka bertindak, kitanya nggak capek, orangnya akan ditangkap. Kan lebih baik begitu ya Bapak Ibu. Daripada kita yang melakukan tindakan, orangnya kita hajar, kita habisin. Saudara malah akan terjerat hukum. Dan orang kalau terjerat hukum, apalagi sampai menyiksa orang, saudara kena hukuman cukup lama. Dan harta saudara akan habis dalam kasus itu. Jadi berhati-hati di zaman sekarang. Saya menyebutnya ini zaman kemarahan, saudara. Kuda merah itu sedang bergerak kemana-mana. Ada apa sedikit tersulut, apa sedikit ngamuk. Sekarang bukan saatnya seperti itu. Kita anak-anak Bapak Yahweh, ketika kita disakiti, pegang dada saudara, katakan, Roh Kudus tolong saya. Beri saya kemampuan untuk saya bisa diam. Biarlah pembalasan itu hakmu. Kecuali kalau orang itu sudah mengarah kepada kriminal, saudara harus lapor polisi. Itu akan lebih baik daripada saudara menangani sendiri. Amin. Jadi percaya saja bahwa Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang ajaib. Dia pasti akan tolong dan membela kita. Sekarang yang ketiga, saat kita diam Bapak Ibu, berarti memberikan izin ya kepada batin kita untuk memberikan arahan dengan ide-ide yang luar biasa. Saya seringkali melihat di medsos video-video pendek. Bagaimana seorang pacar yang dihina, dilecehkan oleh kekasihnya, ya, si cewek ini melecehkan hebat, tapi yang laki hanya diam, tidak memberi balasan. Baru 4-5 tahun kemudian, justru ceweknya yang menghina, mencaci maki. Dia tidak tahu kalau dia sebetulnya sedang bekerja di sebuah perusahaan pemilik mantannya itu. Masih sombong juga, akhirnya malah dipecat, saudara. Saya sering menyaksikan video-video pendek seperti itu yang menggambarkan bahwa pada saat kita dihina, pada saat kita dilecehkan, di situ sebetulnya Tuhan memberikan ide jalan keluar untuk saudara mendapatkan mujizat. Saudara mungkin masih ingat kepada Yosef atau Yusuf. Pada waktu dia punya visi dan impian yang besar. Apakah visi dan impiannya disukai? Justru tidak. Malah kakak-kakaknya melecehkan impian Yusuf. Dan Yusuf malah dimasukkan ke dalam sumur. Sudah dimasukkan ke dalam sumur sebentar, dia keluarkan lagi, dijual. Itu grafiknya sudah turun, saudara. Dimasukkan ke sumur, itu artinya Yusuf itu tidak berharga di mata kakak-kakaknya. Dijual, grafiknya turun menjadi budak belian. Begitu dibeli oleh Potifar,
difitnah oleh istri Potifar, sehingga Yusuf masuk penjara. Penderitaannya bertambah dengan status narapidana. Kasusnya tidak tanggung-tanggung, pelecehan seksual. Untuk bisa mengangkat kehidupan Yusuf, apakah bisa? Tidak bisa, saudara. Menurut hukum logika itu sampai mati dia akan ada dalam penjara. Tetapi karena Yusuf itu hanya mengandalkan Bapa Yahweh, kesulitan itu justru menjadi jalan keluar. Kesulitan itu mendekatkan Yusuf kepada mujizat. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yusuf itu bukan orang yang terkenal. Siapa Yusuf? Mana bisa dia sampai ke Mesir? Tetapi dengan kesulitan itu, melalui dimasukkan sumur, dijual, bahkan dibeli sama Potifar, makin dekat kepada visi dan impiannya. Jadi kalau saudara diperlakukan dengan tidak adil, tetap pandang kepada Bapa Yahweh, karena engkau akan tampil sebagai pemenangnya. Percayalah Bapak Ibu, daripada saudara banyak mulut, ngamuk-ngamuk, ngeluarin kebun binatang, semua energi saudara terkuras, dan pintu mujizat semua tertutup, saudara rugi sendiri. Ya, jadi kita mesti berhati-hati, saudara. Izinkan suara batin saudara itu memberikan arahan yang akan mendatangkan kemampuan supranatural yang sangat luar biasa, yaitu munculnya ide-ide kreatif yang kadang kita sendiri bisa kagum karena tidak pernah terlintas dalam pikiran kita sebelumnya. Ada banyak hal yang sering kali saya dapatkan, ide-ide brilian yang di luar jangkauan pemikiran manusia biasa. Kenapa? Karena kita diam. Dalam keadaan diam, ya, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, kekuatan kita, saudara. Tapi kadangkala gengsi manusia itu melebihi logika manusia. Gengsi itu yang bikin manusia jadi tersesat. Ya. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu belajar untuk kita mampu mengendalikan emosi kita. Jangan kita mau yang penting aku menang. Oh, bukan saatnya, saudara. Bukan waktunya lagi. Yang penting sekarang kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati, dia akan ditinggikan oleh Tuhan. Sekarang kita lihat yang berikutnya, Bapak Ibu, agar supaya kita menjadi semakin lebih paham lagi. Sekali lagi untuk poin yang ketiga ini, saudara akan punya ide-ide brilian, ide-ide yang sangat luar biasa, yang saudara sendiri bingung, kenapa bisa seperti itu? Kadangkala saya menyampaikan materi, itu ada banyak ide-ide Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Yang saya berpikir, kok aku nggak pernah ya berpikir kayak begini. Tetapi Tuhan memberikan hikmat itu. Sekarang yang keempat, saat kita diam, kita masuk dalam ketenangan, sehingga kita bisa fokus dengan hal-hal yang besar, untuk visi dan misi kita. Dalam masalah dan tantangan apapun, tetaplah fokus kepada visi misi saudara. Sama seperti Yusuf. Saya yakin yang ada di pikiran Yusuf adalah, aku orang sukses. Seluruh keluargaku akan bertekuk lutut kepadaku, seperti yang aku mimpikan. Itu hebat loh saudara. Artinya apa? Yusuf itu tidak pernah putus dari visi dan impiannya yang besar. Dia terus
erami dengan energi yang ada dalam dirinya, bahwa aku pasti mendapatkannya. Sekarang coba, saudara pertanyakan pada diri saudara masing-masing. Apakah misi, visi, dan impian saudara masih saudara pegang? Atau mungkin saudara sudah terlepas visi dan misinya, dan saudara mungkin berkata, wah itu bullshit semua. Mau hukum lo kayak mau apa, bullshit semua. Kenapa? Karena Anda ini masih terlalu banyak dikuasai energi negatif. Ketika mempraktekkan hukum loa itu gagal, yang disalahkan praktisinya, saudara. Berapa banyak saya dimaki-maki oleh orang, disesat-sesatkan, digoblok-goblokkan, hanya karena saya mengajarkan hukum loa. Bagi saya, ngutukin macam apa, enggak ngaruh hati saya. Karena saya tidak mau terjebak kebodohan. Saya juga tidak mau menurunkan level hidup saya ke level orang itu. Biarkan mulut kotor terus berbicara, karena dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Jadi Bapak Ibu, tetaplah fokus, karena saat kita diam, akan mendatangkan kewibawaan, karena akan menghentikan bisikan-bisikan setan yang keras, mempengaruhi kita untuk melakukan tindakan yang akan merusak diri sendiri. Saya bersyukur beberapa waktu yang lalu anak saya Michael memberikan masukan kepada saya. Dia katakan, "Papi, bagaimana kalau semua komen-komen di YouTube-nya Papi itu disaring dulu?" Saya bilang, saya nggak ngerti, Dek, bagaimana caranya. Terus dia kasih tahu. Lah saya bilang, loh kalau Papi menyeleksi semua komen yang nggak bisa, waktunya nggak ada. Ya udah, biar dia yang mengelola. Jadi sekarang kalau saudara nonton video saya, komennya pasti akan baik-baik, saudara. Kenapa? Karena sudah disaring. Semua komen yang buruk tidak akan muncul, tetapi istilahnya apa? Di hold terlebih dahulu, ditahan dulu. Hold, kemudian setelah dibaca dikeluarkan. Yang baik dikeluarkan, yang tidak baik dibuang. Sehingga membersihkan channel Lukas Sutrisno dari aura-aura yang buruk. Jadi mungkin orang yang suka memberi komen-komen buruk kecewa ya. Ya, selamat berkecewa ria. Ya. Karena Anda sudah tidak lagi bisa komen dengan mulut kotornya, nggak akan bisa. Karena sudah disaring oleh anak saya, Michael, saudara. Dan saya setiap upload sekarang sudah saya taruh di all comment, ya, all comment to view, ya, untuk dilihat terlebih dahulu baru ditayangkan. Jadi channel Lukas Sutrisno akan bersih sekarang, ya. Jadi semua penonton, semua komen akan mendatangkan berkat. Jadi jangan berharap saudara bisa komen dengan kalimat-kalimat yang buruk, karena sekarang sudah disaring dan sudah tidak lagi bisa muncul. Ya. Jadi selamat menyaksikan materi saya, tapi Anda tidak bisa komen-komen buruk lagi. Maaf ya. Maaf, Anda tidak bisa komen lagi. Karena komen-komen yang buruk itu akan merugikan diri saudara sendiri dan merugikan penonton yang lain. Ya, merugikan penonton yang lain. Jadi lebih baik disaring terlebih dahulu. Sekali lagi kita harus bisa memfokuskan kepada visi dan impian. Sekarang yang kelima, diam akan menutupi kebodohan-kebodohan
atas ucapan yang salah, karena pada posisi emosi yang sedang bergejolak, di mana alam roh kita sedang terbuka lebar, kita harus paham bahwa kebodohan-kebodohan kita akan membinasakan kita sendiri. Di situ saya sengaja memberikan sebuah gambar tentang tikus yang sedang makan keju. Saya pernah membuat sebuah status di WA. Status saya bunyinya begini: tikus tidak akan tahu kenapa di depan rumahnya ada keju gratis. Saudara tahu maksudnya? Ya. Beberapa waktu yang lalu saya dihujat habis, saudara. Ketika saya memberitahukan tentang tanda bilangan binatang itu. Saudara tahu maksud saya? Ya. Lebih baik pakai bahasa kode daripada video saya di take down. Ya. Ada yang bilang itu coklat, ya boleh. Saya pakai istilah saya sendiri, tanda bilangan binatang itu. Dulu dihujat habis-habisan, ya, dianggap begini dan begitu. Saya bilang saya tidak peduli dengan hujatan orang. Yang saya ketahui, saya munculkan. Kebenaran harus dimunculkan. Saya sadar, saya sebagai seorang pemimpin, saya tidak boleh ikut-ikutan orang, tapi saya ikutin apa yang kitab suci tulis. Dan sekarang terbukti, banyak sekali tanda bilangan binatang itu yang memakan ribuan bahkan jutaan korban, saudara. Saudara paham ya ucapan saya ini? Saya berharap saudara paham deh. Daripada saya ngomong terang-terangan, ini video nggak sampai 2 jam hilang, saudara. Ya, karena saat ini saya sedang diawasi secara ketat. Ya, ada orang yang tanya sama saya waktu yang lalu, kenapa sih sekarang Pak Lukas kok tidak ngomong ini dan itu lagi ya? Saya bilang, lah buat apa saya ngomong? Lah kalau saya ngomong cuman nggak sampai 1 jam hilang video saya. Sudah videonya hilang, saya nggak bisa upload lagi, saudara, ditahan 3 bulan. Wah, itu sudah bolak-balik. Saudara tahu, subscriber saya itu sudah 108.000 orang. Dan secara resmi seharusnya saya mendapatkan silver plate button. Karena orang mendapatkan silver plate button itu adalah 100.000. Saya sudah lebih. Saya pernah mengajukan silver plate button, tetapi sayang tidak diterima. Karena jawabannya adalah channel Anda sering kali melanggar komunitas kami. Ya tahulah maksudnya apa, saudara ya. Jadi ya sudah, nggak dapat silver plate button ya tidak apa-apa. Yang penting saya bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang di seluruh penjuru dunia. Ya, paling-paling ya 2 materi itu saja tuh. Ya 2 materi itu juga sudah dibahas orang lain di mana-mana. Sudah lebih baik saya tak memberitakan firman Tuhan saja. Ya Bapak Ibu. Nah, itulah yang saya pernah katakan. Saya juga pernah membuat sebuah status. Status saya begini, saudara. Ketika sakit, Anda cari oksigen. Tetapi ketika sehat, oksigen ditutup dari hidung saudara. Situ waras. Tahu maksudnya ya? Nah, ya, saya berharap saudara tahu. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus berani menyampaikan kebenaran. Ya. Karena selama ini saya lihat banyak sekali, mohon maaf, pendeta-pendeta yang nggak punya nyali, saudara. Khotbah, mulutnya pasangi popok double, ya, kasih face shield, ya,
dipasangi akrilik sisan, kok bicara iman? Iman yang model apa, saudara? Itulah bohongi jemaat namanya. Kasihan deh. Itu. Saya setuju, Brisco. Lebih baik tidur. Ya. Iya tuh, lo betul itu. Lebih baik tidur lah. Ngapain Anda khotbah apa di situ? Jemaat dibohongi, saudara. Enggak punya nyali. Katanya punya iman. Ya. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus sadar itu. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, buatlah sebuah saringan sebelum berbicara. Ini kalau saudara mau cari amannya, ketika saudara mau berbicara sesuatu, apalagi menyangkut teman kita, menyangkut sahabat kita, menyangkut siapapun yang kita kenal, saya anjurkan buat saringan. Saringan yang pertama adalah, kalau kita mau menyampaikan sesuatu, buat pertanyaan, apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah? Contoh misalnya saya mau menegur seseorang, saya perlu tanya dulu, jangan asal, saya dengar katanya kamu begini ya. Ya kalau betul lah, kalau tidak, saya memfitnah, betul nggak Bapak Ibu? Cari tahu dulu, betul nggak dia melakukan itu? Ya, makanya saringan pertama adalah apakah itu benar? Kalau kita mau menegur namanya sahabat, kita mesti hati-hati. Jangan main tuding semau-maunya sendiri. Sekarang ternyata benar dia melakukan itu. Pertanyaan kedua, saringan kedua kita munculkan. Apakah itu bermanfaat bagiku? Untuk saya sendiri kalau saya menyampaikan ini manfaatnya apa? Ini harus kita ngerti. Ini saringan ini penting. Jangan sampai asal kita ngomong, tapi sebetulnya itu nggak ada manfaatnya apapun untuk kita. Ternyata itu betul melakukan seperti itu. Yang kedua, kalau saya sampaikan itu bermanfaat untuk saya. Karena mungkin ada ikatan bisnis atau apa. Itu bermanfaat bagi saya. Bikin saringan yang ketiga. Apakah nanti dampaknya baik atau tidak? Ini saringan ketiga. Kalau saya sampaikan ini dampaknya baik atau jadi malah runyam. Ya. Kalau ternyata dampaknya tidak baik, ya tahan, nggak usah ngomong. Tapi kalau ternyata dampaknya baik, ya sekarang buat pertanyaan berikutnya. Apakah kalau saya menegur orang ini sudah cukup waktu? Kalau belum cukup waktu, salah penempatannya, bukannya orang bertobat, malah jadi musuh kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ada sebuah kisah, apakah ini benar atau tidak, ataukah sebuah cerita pameo, saya tidak tahu. Tetapi ceritanya ada seorang penginjil yang ingin memberitakan Injil kepada orang lain. Penginjil ini bekerja sebagai tukang potong rambut, saudara. Dan pada saat dia mau memotong jenggot dari pasiennya, kliennya, sambil bawa silet ditempelkan di leher. Apakah Anda sudah siap untuk mati? Ya karuan orangnya ketakutan, saudara. Padahal maksudnya kalau saudara mati hari ini, apakah sudah pasti dapat keselamatan? Tetapi karena momennya tidak tepat, maka orang menganggap, wah aku mau disembelih ini. Karena pesonya ditempelkan di leher. Ya bukannya penginjilannya masuk, malah orangnya kabur ketakutan, saudara. Nah ini sebuah gambaran agar kita menyampaikan sesuatu itu harus tepat, harus benar. Ya. Jadi kalau memang dampaknya itu positif, ya baguslah, lakukan. Supaya apa? Kehidupan orang itu menjadi lebih baik. Ya. Jangan sampai hati kita menjadi cacat. Lebih baik kita menyerah.
Kalau kita menyerahkan diri, saya percaya Bapa Yahweh pasti tolong kita. Selama kita benar, Dia pasti akan belakan kita. Sekarang yang ketujuh. Orang yang menang adalah orang yang tahu kapan harus berbicara dan tahu mengapa harus berbicara. Saat kita diam, musuh kita akan bingung, Bapak Ibu, dan akan memikirkan kita. Mereka akan merasa takut dan musuh akan kehilangan fokus pada tujuan mereka sendiri karena kita diam. Tetapi kalau kita tersulut emosi, kita bertengkar dengan mereka, mereka akan senang sekali. Dan kita yang rugi, Bapak Ibu. Bukan cuma rugi waktu, mujizat juga tertutup, mental kita juga menjadi rusak, dan orang akan memberi predikat kita sebagai pemarah. Bukan peramah, tetapi pemarah. Dan kalau kita dicap sebagai pemarah, tentu orang tidak akan mau dekat dengan kita. Orang tidak dekat dengan kita, maka kita akan dijauhi dari berkat. Ada pepatah yang berkata, 10 orang berisik dibanding 10 orang yang banyak ngomong akan berisik dibanding 1000 orang yang diam. Musuh akan dapat mudah mengalahkan kita karena kita terlalu berisik, saudara. Kita akses saja dunia alam supranatural. Kita yakini bahwa aku adalah seorang pemenang. Amin. Saya berharap selesai ibadah ini, mental saudara berubah semuanya. Tidak akan menjadi orang yang berisik, tidak menjadi orang yang tukang banyak mulut, tetapi saudara akan membuktikan bagaimana kekuatan dari diam itu. Hasilnya akan sangat luar biasa. Dan yang ke-8, diam akan menunjukkan kebesaran hati kita. Dan diam itu akan mendatangkan inspirasi-inspirasi hebat dari alam semesta. Banyak orang berpikir bahwa bicara itu akan menunjukkan kehebatannya sendiri, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah mempermalukan diri sendiri. Ingat, di belakangmu orang akan mencibir dan menghina. Jangan sampai saudara bicara macam-macam di medsos, saudara merasa bangga itu hanya dirimu, tapi orang lain melecehkan engkau. Ingat, saudara yang hadir di tempat ini, maupun saudara yang mengikuti streaming ini, engkau adalah manusia-manusia hebatnya Tuhan, yang siap untuk meraih banyak mujizat di tahun cahaya. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan saudara. Haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja dengan hebat dalam diri saudara. Karena di akhir zaman ini Tuhan hendak memamerkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Bersiaplah. Kalau tidak hari ini, hari esok atau lusa, mujizat pasti datang kepadamu. Haleluya. Sekarang yang ke-9. Diam akan membangunkan kepercayaan orang lain pada diri kita. Orang sukses tidak banyak berbicara hal-hal yang tidak perlu. Mereka lebih banyak bicara untuk hal-hal yang perlu saja. Mereka punya falsafah. Dia berkata, time is money. Waktu adalah uang. Jadi mereka tidak akan buang-buang waktu hanya untuk bertengkar, untuk banyak mulut. Enggak. Tapi mereka akan pergunakan mulut mereka untuk hal-hal yang perlu saja. Sehingga kehidupan orang itu akan terus naik, terus naik. Sehingga jangan heran kalau terjadi sebuah peristiwa
Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kesalahannya pada diri siapa? Ya diri orang itu sendiri. Ayo saudara, kita belajar untuk mengendalikan mulut kita. Kita belajar untuk mengendalikan ucapan kita. Kita belajar untuk mengendalikan pikiran dan hati kita. Karena di tahun-tahun mujizat ini, saudara akan menyaksikan bukan mujizatnya orang lain, tetapi mujizatmu sendiri. Haleluya. Bangunkan kepercayaan orang lain pada diri kita, bahwa aku bukanlah manusia sembarangan. Saudara. Tapi kalau saudara banyak mulut, tukang ngamuk, tukang misuh, tahu misuh? Ya, mungkin orang Malaysia nggak tahu ya. Misuh itu orang yang ngucapin kata-kata yang muncul kebun binatang gitu loh. Ya, ada binatang anjing muncul, binatang babi muncul, binatang monyet muncul, apalagi ya banyaklah pokoknya ya. Nah itu yang disebut apa saudara? Misuh ya. Itu bahasa Jawa itu misuh itu. Bahasa Indonesia nggak ada misuh saudara. Apa? Menyerapah atau sumpah serapah. Ya. Nah sekarang yang terakhir, yang ke-10. Apa yang diucapkannya adalah bagaimana hidup orang itu sebenarnya. Tidak mungkin satu karung beras saat dibuka isinya berisi jagung. Saudara punya nih karung beras, disobek bawahnya, keluarnya jagung. Mungkin atau tidak? Nggak mungkin. Kalau beras ya keluarnya beras. Saya sering mendengar ada orang yang ngomong gini, saudara jangan lihat ucapan saya, tapi lihatlah hati saya. Memang ucapan saya jahat, tapi sebetulnya hati saya baik. Bullshit, saudara. Omong kosong, saudara. Kayak omongannya jelek kok ngomong baik, bagaimana? Kalau memang engkau baik, ucapannya akan membangun orang lain. Kalau memang engkau baik, ucapanmu akan mensupport orang lain supaya semangat, bukan menjatuhkan, melecehkan, kata-katanya kasar, lalu ngomong, sekalipun kalimat ucapanku jahat, tapi percayalah hatiku baik. Omong kosong, saudara. Ya, karena ya inilah. Ya. Sama seperti saudara menanam durian. Ya. Atau sebaliknya, saudara menanam pohon pisang, pingin berbuah durian. Ya omong kosong, nggak mungkin bisa, betul nggak Bapak Ibu? Kalau yang saudara tanam itu pohon pisang, ya keluarnya pohon pisang. Yang saudara tanam itu durian, ya keluarnya durian. Jadi hari ini, the power of silence, saudara praktekkan dan lihat serta alami bagaimana mujizat-mujizat besar Bapak Yahweh limpahkan dalam hidup saudara. Buktikan firman ini, ya dan amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak. Pada pagi ini kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Engkau menganjurkan untuk kami tetap tinggal dalam tenang. Dan disitulah letak kekuatan kami. Kami percaya firman-Mu ini akan mengubahkan kehidupan umat-umat-Mu menjadi lebih baik. Terpujilah Engkau ya Bapa, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami percaya Engkau menyatakan pembelaan-Mu yang sangat luar biasa dengan jutaan cara yang di luar kemampuan manusia biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News.
Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info 7 Hari Raya. Hadirilah hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Pesah, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 April 2023 pukul 6 sore di Kehilat dengan tema Bebas dari Belenggu Dosa. Hadirilah Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 6 sore dengan tema Darah Yesua menyucikan dan menguduskan umat manusia. Ada perjamuan kudus. Hadirilah Hari Raya Buah Sulung atau Bikurim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 6 pagi dengan tema Bawalah persembahan sulungmu kepada Yahweh. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sulung. Ibadah sore digabung pagi. Info donor darah. Dalam rangka memperingati Hari Raya Bikurim, Kehilat Alef Tau akan mengadakan aksi sosial donor darah yang dilaksanakan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat paling lambat pada hari Minggu 2 April 2023. Bagi saudara yang mengikuti kegiatan ini, saudara memiliki kesempatan untuk mendapatkan door prize yang akan diumumkan pada saat Matzah penutup. Dan hadirilah Hari Raya Matzah penutup pada hari Selasa 11 April 2023 pukul 6 sore. Ibadah Rabu digabung Selasa. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Alef Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Bapa Yahweh kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, buatlah anak-anak-Mu sehat semuanya. Tuhan juga memberkati dengan limpahnya. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk ata Paero, Faruk ata Besadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nekau friat mat kau frifahem teka syekar ala peka waisroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mereka Yair Yahweh
Yevareha, Beis mereka Yevareha. Isa Yahweh, Panaweleka, Mikuneka. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. We Hashem Leka, Shalom, Shalom. Yevareha, Beis mereka Yevareha. Selamat pagi, selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi